Di jalan raya, ada saat-saat di mana semuanya tampak berhenti, bahkan ketika truk terus bergerak. Jam-jam terasa memanjang, pemandangan terulang, dan perasaan jarak tidak lagi diukur dalam kilometer, melainkan menjadi sesuatu yang jauh lebih sulit untuk didefinisikan. Bagi seorang sopir truk, hal itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Bisa menjadi hari-hari penuh tanpa referensi yang jelas tentang awal atau akhir, sementara perjalanan terus berlangsung jauh dari titik yang dikenal. Maka muncul pertanyaan yang dilihat dari luar tampak sederhana. Mengapa seorang sopir truk bisa menghabiskan minggu-minggu penuh tanpa pulang ke rumah, bahkan ketika secara nyata tidak ada yang menghalangi? Bagi yang mengamati dari luar, situasinya tampak sederhana. Setelah berjam-jam di balik kemudi, dengan sebagian perjalanan sudah selesai atau bahkan dekat dengan tempat asalnya, tampak logis untuk berpikir bahwa ia bisa saja pulang ke rumah. Itu adalah gagasan yang sesuai dengan cara kita memahami pekerjaan lainnya, di mana akhir hari kerja hampir selalu berarti kembali ke titik awal. Namun dalam transportasi jarak jauh, logika itu mulai runtuh dengan cepat. Keputusan untuk kembali tidak hanya bergantung pada sopir, waktu yang telah dihabiskan di luar, atau bahkan jarak yang telah ditempuh. Karena di balik setiap perjalanan ada struktur yang mengatur setiap gerakan, setiap pemberhentian, dan setiap kilometer dengan tujuan tertentu. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan, apalagi waktu yang dihabiskan seorang sopir truk jauh dari rumah. Apa yang dari luar tampak sebagai pilihan pribadi, sebenarnya dikondisikan oleh serangkaian faktor yang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi sepenuhnya menentukan cara hidup di jalan raya. Dan disinilah salah satu kepercayaan paling umum tentang pekerjaan ini mulai runtuh. Gagasan bahwa seorang sopir truk bisa pulang kapanpun ia mau tidak sepenuhnya benar. Tidak benar karena berpijak pada cara memahami pekerjaan yang, dalam konteks ini, tidak berlaku. Dalam sebagian besar profesi, hari memiliki awal dan akhir yang jelas. Masuk untuk bekerja, mengikuti jadwal, dan ketika selesai, langkah berikutnya adalah pulang. Bahkan dalam pekerjaan dengan jam kerja variabel, ada kemampuan tertentu untuk memutuskan waktu sendiri. Cara mengatur pekerjaan itu tampak tidak bisa dipertanyakan, karena berlaku hampir di semua konteks. Namun, itu berhenti berlaku ketika pekerjaan tidak tergantung pada jadwal, melainkan pada perjalanan. Dalam transportasi jarak jauh, logika itu kehilangan maknanya sejak awal karena truk tidak bergerak berdasarkan hari kerja yang selesai, melainkan berdasarkan rute yang tidak selalu memiliki titik kembali segera. Pekerjaan bukan sekadar pergi dan kembali, melainkan mengangkut muatan dari titik asal ke tujuan yang sering kali berada ratusan atau bahkan ribuan kilometer jauhnya. Dan ketika pekerjaan tergantung pada menyelesaikan rute itu, pulang ke rumah berhenti menjadi sebuah keputusan dan menjadi sebuah konsekuensi. Karena sebenarnya sopir tidak mengelola waktunya. Ia merespons sistem yang telah sepenuhnya menentukan kapan ia bisa berhenti, kapan harus melanjutkan, dan terutama kapan bisa kembali. Dalam konteks itu, sopir adalah bagian dari sistem, tetapi tidak sepenuhnya mengendalikannya. Dan karena itu ia tidak bebas memutuskan untuk menyimpang, berhenti, atau pulang, karena setiap perubahan mengubah rantai yang tidak hanya bergantung padanya. Rantai itu menghubungkan setiap perjalanan dengan transportasi lain, waktu lain, dan muatan lain, sehingga truk tidak terisolasi, melainkan terintegrasi dalam aliran yang terus bergerak. Oleh karena itu, sebuah perjalanan jarang menjadi perjalanan tunggal, melainkan bagian dari urutan di mana, setelah menyelesaikan pengiriman, truk tidak kembali ke titik asal, melainkan melanjutkan ke tujuan baru dengan muatan lain. Kendaraan terus bergerak karena menghentikannya tanpa alasan jelas berarti kehilangan waktu, efisiensi, dan peluang kerja. Dalam kondisi itu, pulang ke rumah berhenti menjadi keputusan sederhana. Bukan sekadar memutar kemudi dan mengubah arah, tetapi menghentikan rute yang sudah direncanakan, menanggung kilometer tanpa muatan, dan mengubah ketersediaan truk untuk perjalanan berikutnya. Itu adalah keputusan dengan konsekuensi operasional, bukan hanya pribadi.
Dan jika bukan sopir itu sendiri yang menentukan rutenya secara bebas dan semuanya mengikuti perencanaan sebelumnya, muncul pertanyaan, siapa yang sebenarnya menentukan kemana truk itu pergi dan bagaimana setiap perjalanan diatur? Apa yang dari luar tampak sebagai keputusan individu sebenarnya merupakan bagian dari struktur yang jauh lebih luas. Setiap truk yang bergerak merespons perencanaan sebelumnya yang menentukan tidak hanya tujuan, tetapi juga waktu, muatan, dan kelanjutan perjalanan. Tidak ada yang diputuskan di jalan, apalagi hanya berdasarkan satu variabel. Perencanaan itu dilakukan di perusahaan transportasi, di mana tim khusus mengatur setiap perjalanan dengan mempertimbangkan berbagai variabel. Ini bukan hanya soal membawa muatan dari satu titik ke titik lain, melainkan melakukannya dalam waktu sesingkat mungkin, dengan biaya serendah mungkin, dan memastikan truk tersedia untuk pekerjaan berikutnya tanpa menciptakan waktu mati yang tidak perlu. Untuk mencapainya, faktor-faktor seperti jarak antara asal dan tujuan, tenggat waktu pengiriman, jenis barang, dan lokasi kendaraan setiap saat dianalisis yang secara langsung memengaruhi keputusan yang diambil mengenai setiap truk. Dengan demikian, ketika sebuah kendaraan menyelesaikan perjalanan di kota tertentu, ia tidak otomatis kembali ke titik awalnya, melainkan dalam kebanyakan kasus dari tempat itu ia diberi muatan baru dan melanjutkan ke tujuan berikutnya dalam rantai transportasi. Rantai rute ini adalah salah satu kunci sistem, karena tujuannya bukan agar truk kembali, melainkan terus bergerak. Karena kelanjutan itu memungkinkan mengurangi waktu mati, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, dan yang terpenting, menjaga profitabilitas setiap perjalanan. Setiap perjalanan menghasilkan pendapatan selama kendaraan bergerak dengan muatan, sehingga menghubungkan satu perjalanan dengan yang berikutnya tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menjaga keseimbangan ekonomi perusahaan. Namun, keseimbangan itu terganggu ketika muncul kilometer tanpa muatan. Truk yang berjalan kosong tidak memanfaatkan kapasitas produktifnya, sehingga perencanaan berupaya meminimalkan perjalanan semacam itu, menghubungkan rute sedemikian rupa agar kendaraan menghabiskan waktu sebanyak mungkin mengangkut barang. Pulang ke rumah dalam banyak kasus berarti justru itu memutus kelanjutan sistem dan keluar sementara dari logika pemanfaatan konstan. Selain itu, setiap keputusan memengaruhi keputusan berikutnya sehingga jika truk menyimpang dari rute yang direncanakan, tidak hanya perjalanan saat ini yang terganggu, tetapi juga perjalanan berikutnya berpotensi kehilangan muatan yang dijadwalkan, menunda pengiriman, atau berada di posisi yang tidak optimal untuk layanan berikutnya. Semuanya terhubung, dan perubahan kecil dapat memiliki dampak lebih besar dari yang tampak sekilas. Itulah sebabnya sopir tidak bertindak secara terisolasi, melainkan dalam jaringan di mana setiap gerakan dikoordinasikan dengan yang lain. Rute yang ditempuh mengikuti logika global, bukan pilihan individu, dan meskipun ada sedikit kebebasan dalam mengemudi sehari-hari, perjalanan umum sudah ditentukan dalam sistem yang memprioritaskan kelanjutan dan efisiensi. Dalam banyak kasus, mengikuti perencanaan itu juga menguntungkan bagi sopir karena memungkinkan menghubungkan perjalanan, menghindari waktu mati, dan menjaga stabilitas kerja yang lebih besar. Seiring pemahaman tentang cara kerja ini, jelas bahwa truk tidak bergerak untuk pulang, melainkan untuk terus berada dalam aliran transportasi. Jalan raya bukanlah perjalanan pulang pergi, melainkan rangkaian tujuan yang saling terhubung. Namun, perencanaan ini tidak hanya bergantung pada jarak atau muatan. Ada faktor lain yang secara langsung memengaruhi setiap keputusan dan dapat sepenuhnya mengubah jalannya rute. Karena meskipun sistem dirancang untuk mengoptimalkan setiap kilometer, sopir tunduk pada waktu mengemudi yang terbatas oleh aturan yang mengharuskan jeda dan periode istirahat, dan itu memperkenalkan variabel yang mengubah aturan permainan. Waktu itu tidak fleksibel atau dapat diperpanjang, dan ketika habis, kelanjutan tidak lagi bergantung pada yang direncanakan,
tetapi ditentukan oleh batasan yang tidak bisa dihindari. Rute mungkin tetap ditentukan, tetapi pergerakan tetap berhenti. Hari kerja sopir diatur oleh aturan ketat yang menetapkan berapa lama ia bisa mengemudi dan kapan harus berhenti. Aturan ini bukan bersifat panduan atau fleksibel, melainkan wajib dan dirancang untuk menjamin keselamatan di jalan raya. Sepanjang hari kerja, sopir memiliki jumlah jam mengemudi yang terbatas. Waktu ini harus dibagi dengan jeda wajib yang mengganggu ritme perjalanan. Ini bukan sekadar rekomendasi, melainkan ketentuan yang dikontrol oleh sistem itu sendiri. Ketika waktu habis, truk harus berhenti, terlepas dari di mana ia berada atau seberapa jauh perjalanan yang tersisa. Hal ini sepenuhnya mengubah logika transportasi, karena rute bisa dirancang dengan sempurna, muatan memiliki tujuan yang jelas, dan sistem siap agar truk terus bergerak tanpa gangguan. Tetapi waktu sopir memperkenalkan kondisi yang memaksa berhenti, dan pemberhentian itu tidak selalu terjadi di tempat yang paling nyaman. Bisa terjadi di tengah perjalanan, jauh dari lingkungan yang dikenal, di area layanan, atau di titik tengah yang tidak ada hubungannya dengan tujuan akhir maupun tempat tinggal sopir. Rute menyesuaikan dengan waktu yang tersedia, bukan sebaliknya. Ini menjelaskan mengapa gagasan untuk pulang ke rumah kehilangan makna dalam konteks ini. Bahkan jika sopir ingin kembali, waktu mengemudi yang sah bisa mencegahnya. Ia mungkin relatif dekat, tetapi tidak memiliki jam yang tersedia untuk mengemudi. Ia mungkin memiliki sedikit waktu, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan perjalanan kembali tanpa melanggar aturan. Dalam kedua kasus, keputusan tidak bergantung pada keinginannya, melainkan pada batasan yang mengatur aktivitasnya. Selain itu, istirahat wajib tidaklah singkat atau sepele, termasuk jeda selama hari kerja dan periode lebih lama yang memaksa sopir berhenti selama beberapa jam berturut-turut. Waktu ini tidak hanya tergantung pada kebijaksanaan sopir, tetapi tercatat oleh tachograf digital yang memantau aktivitasnya di kemudi, menetapkan batasan mengemudi dan istirahat yang tidak bisa dilampaui tanpa pencatatan. Selama interval ini, truk tetap diam dan sopir harus menjauh dari kemudi. Ini adalah penghentian total pergerakan yang memengaruhi kelanjutan perjalanan. Setelah istirahat selesai, hari kerja dimulai lagi, tetapi bukan dari titik yang dipilih, melainkan dari tempat truk berhenti. Sopir melanjutkan rute dari tempat itu, mengikuti perencanaan awal sejauh mungkin. Tidak ada titik kembali sementara atau reorganisasi untuk memudahkan pulang. Perjalanan berlanjut dari titik di mana waktu memaksa berhenti. Dinamik ini terulang hari demi hari. Mengemudi, berhenti, istirahat, dan mengemudi lagi. Setiap siklus ditandai oleh batasan hukum dan kebutuhan untuk mematuhinya tanpa pengecualian. Jalan raya tidak ditempuh sekaligus, melainkan dalam segmen-segmen yang dipengaruhi oleh waktu yang tersedia. Namun, batasan ini tidak hanya memengaruhi ritme perjalanan. Mereka juga memengaruhi cara kerja diatur dan kinerja setiap perjalanan, karena setiap pemberhentian wajib, setiap jam tanpa pergerakan, dan setiap keputusan yang ditentukan waktu memperkenalkan biaya yang tidak bisa diabaikan sistem. Disinilah logika berubah, karena ketika truk berhenti karena kewajiban dan bukan keputusan, dampaknya tidak hanya operasional, tetapi langsung memengaruhi perhitungan setiap rute, penempatan muatan, dan pada akhirnya keberlanjutan ekonomi seluruh proses. Pada titik ini, perencanaan berhenti fokus hanya pada jalur terpendek dan mulai memprioritaskan rute yang paling sesuai dengan waktu yang tersedia bagi sopir, sehingga pemilihan rute tidak lagi hanya bergantung pada jarak, tetapi pada kemampuan nyata untuk menjaga truk tetap bergerak tanpa gangguan yang mengganggu kelanjutan pekerjaan. Ini juga mengubah cara penugasan muatan. Pengiriman tidak ditetapkan hanya berdasarkan kedekatan atau tujuan, melainkan berdasarkan posisi truk saat tersedia dan waktu yang masih dapat digunakan sebelum berhenti. Keputusan tidak hanya bergantung pada satu kriteria, tetapi pada keseimbangan antara lokasi, waktu, dan profitabilitas.
Keseimbangan itu terganggu ketika muncul kilometer tanpa muatan. Truk yang berjalan tanpa muatan menggunakan sumber daya tanpa menghasilkan pendapatan. Bahan bakar tetap terpakai, keausan tetap terjadi, dan waktu sopir terus berjalan tanpa kompensasi ekonomi yang menyeimbangkan pengeluaran itu. Itulah sebabnya sistem dirancang untuk meminimalkan perjalanan semacam ini, dengan menghubungkan rute sehingga kendaraan menghabiskan sebagian besar waktu mengangkut barang. Ini tidak hanya menjaga profitabilitas perusahaan, tetapi juga memungkinkan sopir mempertahankan kelanjutan aktivitasnya dan menghindari periode tidak produktif. Disinilah gagasan untuk pulang ke rumah bertentangan langsung dengan logika itu, karena dalam banyak kasus kembali berarti menempuh jarak yang cukup jauh tanpa muatan. Itu adalah perjalanan yang tidak menghasilkan pendapatan dan juga merusak perencanaan. Tidak hanya uang yang hilang saat itu, tetapi juga ketersediaan truk untuk layanan berikutnya terganggu. Dari situ, tercipta efek berantai yang bisa memengaruhi pekerjaan di masa depan. Pada titik ini, waktu juga memainkan peran kunci dalam persamaan ini, karena setiap jam berharga dalam sistem di mana truk yang berhenti tidak menghasilkan pendapatan, tetapi tetap menimbulkan biaya. Jeda wajib, waktu menunggu, dan setiap gangguan merupakan bagian dari operasional, tetapi sistem berupaya mengoptimalkan hal lain, sehingga semakin lama truk tidak menghasilkan, semakin rendah profitabilitas perjalanan. Itulah sebabnya perusahaan transportasi mengatur rute dengan tujuan yang sangat jelas. Menjaga kendaraan bergerak sebanyak mungkin dalam batas hukum. Setiap keputusan bertujuan memaksimalkan hari kerja, menghubungkan muatan, dan menghindari perjalanan yang tidak perlu. Truk tidak bergerak ke tempat yang paling nyaman, tetapi ke tempat yang paling efisien. Sopir adalah bagian dari dinamika itu. Pekerjaannya bukan hanya mengemudi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem di mana setiap gerakan memiliki dampak ekonomi. Berhenti pada saat yang salah, menyimpang tanpa perencanaan, atau menghentikan rute bisa memiliki konsekuensi yang melampaui perjalanan itu sendiri. Profitabilitas bergantung pada menjaga keseimbangan antara gerakan, waktu, dan muatan. Pada titik ini, jelas bahwa tidak pulang ke rumah bukanlah soal preferensi. Itu adalah hasil dari sistem yang memprioritaskan efisiensi dan dirancang untuk meminimalkan setiap kerugian yang tidak perlu. Setiap keputusan dibuat dengan mempertimbangkan tidak hanya kondisi saat ini, tetapi juga apa yang akan terjadi berikutnya. Truk tidak bergerak secara terpisah, melainkan bagian dari rantai yang membutuhkan kelanjutan untuk berfungsi. Dalam konteks itu, kelanjutan pergerakan bukan hanya syarat transportasi, tetapi juga menentukan cara sopir hidup, karena ketika truk tidak berhenti, rutinitas yang terbentuk di sekitarnya pun tidak berhenti. Dan disinilah muncul pertanyaan yang sulit diabaikan, karena jika semuanya dirancang untuk terus bergerak, bagaimana seorang sopir menyesuaikan diri untuk menjalani hari-hari dan minggu-minggu penuh dalam rutinitas itu? Penyesuaian itu tidak terjadi seketika atau berdasarkan keputusan tertentu, tetapi terbentuk secara bertahap saat sopir menjadi bagian dari dinamika jalan raya. Apa yang pada awalnya mungkin terlihat sebagai gangguan terhadap kehidupan sehari-hari, akhirnya tersusun kembali sehingga masuk ke dalam logika yang berbeda di mana waktu, ruang, dan rutinitas tidak lagi bergantung pada referensi eksternal, melainkan didefinisikan dalam perjalanan itu sendiri. Dalam proses itu, kabin truk berhenti menjadi sekadar tempat mengemudi dan menjadi ruang kehidupan. Itu adalah tempat di mana sopir beristirahat, mengatur barang-barangnya, dan menghabiskan sebagian besar waktu di luar jalan, dengan setiap elemen ditempatkan untuk fungsi tertentu dan membuat tinggal selama beberapa hari atau bahkan minggu lebih nyaman. Dalam konteks itu, tidur di dalam truk menjadi salah satu dasar rutinitas ini, karena kabin dirancang untuk itu, dengan area istirahat yang memungkinkan sopir memenuhi jam wajibnya tanpa meninggalkan kendaraan. Detail ini tidak kalah penting karena memungkinkan kelanjutan perjalanan tanpa tergantung pada akomodasi eksternal yang sesuai dengan logika pergerakan konstan yang mendefinisikan transportasi jarak jauh.
Hari kerja diatur dalam siklus berulang yang menyesuaikan dengan waktu mengemudi dan istirahat, di mana periode mengemudi selama jam yang diperbolehkan bergantian dengan pemberhentian saat waktu menuntut jeda wajib, istirahat, dan kemudian melanjutkan rute. Polanya diulang hari demi hari, dan seiring waktu berhenti terlihat sebagai sesuatu yang luar biasa dan menjadi bentuk kerja yang stabil. Dalam dinamika itu, tempat pemberhentian mengambil peran penting karena di sanalah siklus terhenti dan diatur ulang sebelum melanjutkan dengan area layanan, zona yang diperuntukkan untuk truk atau ruang khusus di jalan yang menjadi titik referensi biasa untuk melakukan tugas dasar seperti makan, beristirahat, atau menyiapkan tahap perjalanan berikutnya. Bukan tempat yang dipilih demi kenyamanan pribadi, tetapi karena ketersediaannya dan kesesuaiannya dengan kebutuhan transportasi. Seiring rutinitas ini mengkonsolidasikan diri, jarak dari rumah tidak lagi diukur dalam hari-hari tertentu. Waktu di luar menjadi normal, dan gagasan menghabiskan minggu-minggu tanpa kembali tidak lagi menjadi pengecualian, melainkan menjadi bagian yang diterima dari pekerjaan. Persepsi waktu berubah karena referensinya bukan kalender tradisional, tetapi rangkaian perjalanan dan istirahat. Dalam konteks ini, truk memperoleh peran yang lebih penting. Ia bukan hanya alat kerja, tetapi juga lingkungan tempat sopir menghabiskan sebagian besar kehidupannya sehari-hari. Menjaga truk dalam kondisi baik, memahami perilakunya, dan menyesuaikan diri dengan fungsinya menjadi bagian dari hubungan konstan yang berkembang melalui pengalaman. Sopir belajar menafsirkan suara, getaran, dan perubahan kecil yang menunjukkan kondisi kendaraan. Koneksi ini tidak muncul secara kebetulan, tetapi karena kebutuhan untuk hidup berdampingan dengan mesin selama periode panjang. Truk berhenti menjadi sesuatu yang eksternal dan menjadi perpanjangan dari pekerjaan itu sendiri, dan dalam beberapa hal dari ruang pribadi. Semua ini membangun rutinitas yang stabil, dapat diprediksi dalam strukturnya, tetapi menuntut dalam pelaksanaannya. Karena tidak ada improvisasi dalam cara menjalani jalan raya. Ada adaptasi, pembelajaran, dan organisasi yang memungkinkan menjaga ritme ini selama periode panjang tanpa kehilangan efisiensi. Namun, meskipun gaya hidup ini menjadi normal seiring waktu, dampaknya tetap melampaui jalan raya. Karena tinggal berminggu-minggu di luar bukan hanya masalah operasional. Ini adalah kenyataan yang memengaruhi cara sopir mengatur waktunya, hubungannya, dan kehidupannya di dalam sistem yang tidak berhenti. Perubahan ini tercermin langsung dalam kehidupan pribadi, di mana waktu di rumah tidak lagi diatur seperti rutinitas lainnya. Periode istirahat digunakan secara berbeda dan hubungan menyesuaikan dengan ritme yang tidak sesuai dengan kebanyakan orang. Lebih dari sekadar pilihan dalam arti tradisional, ini adalah gaya hidup yang terbentuk berdasarkan tuntutan transportasi jarak jauh. Dengan pengalaman, sopir akhirnya mengembangkan cara mengatur jarak itu, belajar memperkirakan kapan bisa berhenti lebih lama, kapan akan menghubungkan beberapa hari kerja berkelanjutan, dan bagaimana mengatur sumber daya pribadinya dalam rentang itu, dalam dinamika di mana perencanaan tidak hanya memengaruhi rute, tetapi juga cara ia menyusun kehidupannya sendiri dan membuat keputusan dengan mempertimbangkan tidak hanya kondisi saat ini, tetapi juga apa yang akan datang pada tahap perjalanan berikutnya. Seiring waktu, pengalaman itu menjadi alat penting. Sopir mengembangkan kemampuan untuk memperkirakan situasi, menafsirkan kondisi lingkungan, dan membuat keputusan yang menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keselamatan. Ia tidak terbatas hanya mengikuti satu rute, tetapi memahami bagaimana sistem yang menjadi bagiannya bekerja dan bertindak sesuai dengannya. Dengan cara ini, pemahaman itu sepenuhnya mengubah cara orang memandang pekerjaan, dan jalan raya berhenti menjadi sekadar ruang transit untuk menjadi lingkungan di mana sebagian besar aktivitas harian berlangsung. Truk yang sebelumnya hanyalah alat juga menjadi titik referensi tetap. Sopir mengetahui perilakunya, kondisinya, dan kebutuhannya, serta menyesuaikan cara mengemudinya sesuai hal itu. Dari hubungan kontinu dengan kendaraan ini, gagasan untuk pulang ke rumah ketika diinginkan kehilangan makna awalnya,
bukan karena sopir tidak ingin melakukannya, tetapi karena semua yang mengelilingi pekerjaannya dirancang agar pergerakan tidak berhenti, dengan perencanaan rute, waktu mengemudi, biaya, dan dinamika operasional yang membentuk kesatuan yang memengaruhi setiap keputusan. Apa yang dari luar tampak sebagai pilihan pribadi sebenarnya adalah hasil dari sistem yang berjalan dengan aturan sendiri. Sopir tidak menghindari untuk kembali. Ia mematuhi struktur yang menuntut kelanjutan. Setiap perjalanan, setiap pemberhentian, dan setiap istirahat adalah bagian dari proses yang tidak bisa dihentikan tanpa menimbulkan konsekuensi. Pada akhirnya, pengalaman profesional bukan hanya tentang kemampuan mengemudi, tetapi juga memahami bagaimana semua elemen itu cocok dalam satu sistem, karena sopir truk tidak hanya menempuh kilometer. Ia menafsirkan struktur yang kompleks, menyesuaikan diri dengan tuntutannya, dan membuat keputusan dalam batas yang sangat jelas. Itulah perbedaan antara melihat pekerjaan dari luar dan mengalaminya dari dalam. Ketika melihat keseluruhan, jelas bahwa menghabiskan minggu-minggu tanpa kembali ke rumah bukanlah pilihan sederhana atau kebiasaan tanpa alasan, melainkan konsekuensi langsung dari aktivitas yang menuntut kelanjutan, organisasi, dan adaptasi konstan. Setelah melalui seluruh proses ini, pertanyaan itu berhenti menjadi sekadar rasa ingin tahu dan menjadi kenyataan yang lebih luas, karena sopir truk tidak menghabiskan minggu-minggu di luar karena keputusan sesaat atau karena tidak ada alternatif, tetapi karena ia bagian dari dinamika yang dirancang untuk tidak berhenti, di mana setiap kilometer, setiap pemberhentian, dan setiap keputusan mengikuti logika yang melampaui hal individu. Perencanaan rute, waktu mengemudi, biaya operasional, dan dinamika transportasi sendiri membangun lingkungan di mana pulang ke rumah tidak selalu memungkinkan tanpa merusak keseimbangan itu. Truk tidak bergerak untuk kembali, tetapi bergerak untuk terus maju, dan dalam pergerakan itu sopir mengatur hidupnya dan mengembangkan cara kerja yang dari luar sulit dipahami sepenuhnya. Memahami ini mengubah perspektif. Tidak lagi bertanya mengapa mereka tidak pulang, tetapi memahami bagaimana struktur yang menjaga semuanya tetap berjalan. Karena di balik setiap pengiriman, setiap produk yang sampai ke tujuan, ada keputusan, batasan, dan organisasi yang membutuhkan kelanjutan untuk bertahan. Dan disinilah sosok sopir memperoleh seluruh nilainya. Ia bukan hanya pengemudi, tetapi juga penafsir sistem itu, yang menyesuaikan diri dengan aturannya dan pada akhirnya yang menjaga agar aktivitas penting tetap berjalan meski sering tak terlihat. Jika sebelumnya kamu pernah bertanya-tanya mengapa mereka bisa menghabiskan minggu-minggu tanpa pulang, sekarang kamu memiliki konteks lengkap, dan itulah sebabnya jika ada sesuatu dari semua ini yang tidak sesuai dengan yang kamu bayangkan atau membuatmu melihatnya berbeda, tulis komentar kamu. Dan jika konten ini membantumu memahami realitas yang biasanya luput dari perhatian, memberi like bukan hanya dukungan, itu memungkinkan algoritma menampilkannya ke lebih banyak orang dan bagian sistem ini tidak lagi terabaikan. Karena sementara semuanya terus bergerak tanpa kita berhenti memikirkannya, ada sesuatu yang terus bergerak dan disitulah segala sesuatu menjadi berarti dalam pergerakan konstan yang menopang jauh lebih banyak daripada yang terlihat. Inilah mesin-mesin yang menggerakkan dunia.